Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, masyaallah muslimin wa muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya kita semuanya bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sudah kita tunaikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan timbangan yang berat amal soleh kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Shalawat beriring salam juga mari kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai bisa dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu salat Isya kita bersama-sama belajar bersama, duduk bersama di tempat Allah yang Allah muliakan ini, di masjidnya Allah. Mudah-mudahan saya panjenengan mendapatkan keutamaan yang mana kata Rasul dalam hadisnya, orang akan mendapatkan ampunan Allah, dihapuskan dosa-dosanya. Salah satu amalannya adalah wantidharus sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat yang lain setelah kita melaksanakan sholat. Terus panjenengan dengan langgar, dengan duduk-duduk meskipun rotot-rotot ngantuk karena aktivitas keseharian, tapi kalau niatnya benar, ya menunggu waktu sholat Isya, maka duduknya panjenengan ini dicatat koyok sholat. Selama boleh usil kepada teman kanan kirinya, wajah kaki dikit-dikit, ya kan? Yang kedua, tidak batal wudunya, tidak batal wudunya seperti ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saya pribadi dan bagi dengan semuanya, malam ini masuk malam ke-13 bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam spesial, yaitu namanya malam nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um itu beliau menyampaikan kana yuqalu inna du'a la yuraddu fi khamsi layalin, atau inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, bahwasanya doa ini tidak akan ditolak alias akan diterima Gusti Allah, akan diijabahi Gusti Allah dalam 5 malam. Jadi kita sebagai umat Islam berusaha bagaimana 5 malam ini kita gunakan maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah, wabil khusus memohon kepada Allah dengan tujuan apa yang kita inginkan, baik kebahagiaan dunia akhirat dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau Lailatul Jumat, malam Jumat. Yang kedua Walailatul Adha, malam Idul Adha, malam hari raya Idul Adha, malam ke-10 Dzulhijjah. Yang ketiga Walailatul Fitr, dan malam Idul Fitri, malam 1 Syawal. Yang keempat wa awwalul lailatin min Rajab,
malam nisfu Sya'ban. Nah, memang di sini kalau saya lihat di beberapa kitab termasuk kitabnya karangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, memang ada dua kubu ulama. Ada dua kubu ulama. Ulama yang pertama ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu Mekah Madinah itu. Menurut ulama Hijaz, hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban, hadis-hadis keutamaan tentang nisfu Sya'ban itu lemah, sehingga tidak disunahkan menghidupkan, tidak disunahkan murid-murid malam nisfu Sya'ban. Tapi menurut ulama yang kedua, ulama Syam di Palestina, Syria, itu ulama apa? Syam. Niku dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban untuk ibadah. Termasuk banyak salaf soleh. Dan terus ini juga punya pegangan. Ada kalangan tablighi itu banyak. Banyak yang mencontohkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Nah, makanya kalau panjenengan serp yang menghidupkan menghidupkan, memang jenengan kurang mantap kok. Fadilah kayak hadis itu habis sebab biasa mawon di monggo. Tapi di situ memang disebutkan kalau ingin mengikuti ulama Hijaz berarti normal ya biasa apa jenengan bangun jam 3:30 jam 3:30 ya, jam 3 jam 3. Tapi kalau panjenengan mengikuti ulama Syam biasa jam 3:30 jam 2:30 agak diawali agak kenceng nyanyi ibadah karena di malam ini malam mustajab seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih, monggo di bulan Sya'ban ini kita doakan kembali sebagai bentuk persiapan kita di bulan Ramadan. Di bawah dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kembali kajian kita Budur Safirah di Ahwal Akhram, perjalanan hidup manusia ke negeri akhirat, karangan Al-Hafidz Imam Suyuti. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadikan kita lebih takut kepada Allah, semakin khusyuk kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, karena sebagai hamba yang beriman dan berusaha mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk persiapan di negeri yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharaini amin. Bab yang ke-136. Bab khuludil kuffari fin nar wal mu'minina fil jannah wa dzarril maut. Bab ini sangat penting sebagai bentuk akidah umat Islam. Napa niku? Bab kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka dan kekalnya orang-orang beriman di dalam surga, dan ada proses penyembelihan kematian. Ada proses penyembelihan kematian. Jadi di sini ada dua poin. Yang pertama, kita wajib yakin kalau orang-orang selain agama Islam, orang-orang yang selain mengikuti akidah Islamnya, menurut akidah kita, itu termasuk orang yang akan kekal ke dalam neraka. Dalilnya jelas di surat Al-Bayyinah, a'udzu bisyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan juga harus punya keyakinan yang mendalam, setiap orang beriman atas izin Allah, atas rahmat Gusti Allah, melebet swarga Gusti Allah, kekal di dalamnya. Meskipun proses menuju surga macam-macam, ya kan? Macam-macam. Ada yang tak hisab, orang-orang wis ngarep swarga, yang kepada surga di pintu surga. Ada juga yang harus ngicipi ya, Pak. Neraka dulu, ya kan? Meskipun ada yang pendek waktunya, ada yang sedang, ada yang lama, tapi endingnya selama masih punya iman di dalam dadanya akan dikeluarkan Gusti Allah dan mereka akan masuk surga ke dalam surga selama-lamanya. Seperti itu. Dan yang ketiga, ya, keyakinan kita adalah nanti di akhirat itu ada proses. Nah, proses kematian. Kematian ini kan hal yang tidak bisa dihindarkan. Sering kita perhatikan ada orang meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu kenapa jadi makhluknya atau namanya kematian?
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal tadi roh dengan jasad berpisah. Nah, suatu saat di akhirat nanti ada prosesi yang mana proses ini adalah kematian yang sekarang mungkin hal yang boleh tidak bisa dilihat. Ini diwujudkan, divisikan, ya, sehingga seluruh penduduk surga, seluruh penduduk neraka bisa menyaksikan. Kemudian ada proses disembelihkan kematian tersebut. Dengan proses sembelihan tersebut, ya, maka setelah itu digongkan. Setelah ini tidak ada yang namanya kematian. Sehingga boleh surga selamanya. Yang di dalam neraka selamanya abadi, meskipun disiksa sampai sedikit dahsyat, tidak akan merasakan kematian. Nah, terus ini proses penyembelihan kematian ini ketika seluruh umat Islam, seluruh orang yang beriman sudah dikeluarkan dari neraka semuanya, tinggal orang-orang kafir saja, tinggal orang-orang yang memang kekal di dalamnya, baru ada proses pikir. Kalau masih ada orang beriman, dia masih disiksa di sana, ternyata proses penyembelihan maut. Proses penyembelihan maut itu akan terjadi ketika orang Islam sudah dikeluarkan dari neraka semuanya, masuk ke surga semuanya, tinggal orang-orang kafir, orang-orang munafik saja, baru ada prosesi kalau kematian disembelih. Maka nanti insya Allah kita akan baca bagaimana hadis-hadis sebagai referensi terhadap apa yang kita sampaikan pada malam hari ini sebagai penguat dan pengokoh iman kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nar ilal nar." Ketika penduduk surga, ya, sudah dimasukkan ke dalam surga dan penduduk neraka semuanya dimasukkan ke neraka, jika maut, maka akan didatangkan kematian, hatta yaj'al bainal jannah wan nar, sehingga kematian itu ya, dijadikan antara surga dan neraka. Jadi semua orang bisa melihat, ya, wallahu a'lam bagaimana fisik besarnya kematian tersebut, nanti insyaallah akan diterangkan. Thumma yudbah thumma yunadi munadi, kemudian disembelihkan kematian tersebut, kemudian ada seru yang menyeru, ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut. Wahai penduduk surga, setelah ini tidak ada kematian, dan penduduk neraka, wahai penduduk neraka, setelah ini tidak ada kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nar husnan ila husnihim. Setelah ada pengumuman, pengumuman bahwasanya setelah ini tidak ada namanya kematian, maka penduduk surga semakin bahagia di atas kebahagiaan mereka, dan penduduk neraka semakin sedih di atas kesedihan mereka. Waduh, diembok-embok gak mati. Yang di surga menikmati bidadari, seluruh di surga, sungai-sungai dari susu, dari khamar, kenikmatan surga yang lainnya, tidak ada kematian. Maka mereka semakin semangat dan semakin senang. Seperti ini. Di hadis yang lain Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id yang berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Yuja'il maut yaumil qiyamah ka'annahu kabsyun amlah." Akan didatangkan kematian pada hari kiamat seakan-akan dia seperti kambing yang berwarna putih. Terus kematian itu diwujudkan, divisikan seperti hewan kambing, warna putih, ya, seperti ini. Fayuqafu bainal jannah wan nar, dan kambing tersebut, ya, diberdirikan antara surga dan neraka. Fayuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadza? Wahai sekalian penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Qala, maka penduduk surga menjawab, fayashra'una wa yashra'abuna wa yanzuruna wa yaqulun na'am hadzal maut fayu'maru bi fayubah. Maka penduduk surga dikarenakan kepo, ya, apa ini? Yashra'abun itu dalam keterangan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu memanjangkan leher mereka. Penduduk surga sudah panjang-panjang, ya. Disebutkan dalam hadis ini, penduduk surga saya menjadikan kalian
dimasukkan Gusti Allah ke surga niku panjangnya 60 hasta. 60 hasta. Maka jangan khawatir kalau sekarang sampai terserang sampai terswida, jangan khawatir nanti di surga kita jangan-jangan tinggi 60 hasta. Nah, ketika ada pengumuman, kalian apa ini? Leher mereka memanjang. Kemudian mereka melihat, ternyata itu adalah kematian. Nah, ya Allah, ini adalah kematian. Kemudian diperintahkan dan kematian tersebut disebut. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal dan tidak ada namanya kematian. Wa ya ahlan nar, khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kalian semuanya kekal dan tidak ada yang namanya kematian. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa anzirhum yawmal hasra idh qudiyal amr, di surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada mereka, yaitu di hari penyesalan ketika keputusan perkara sudah diputuskan. Oke. Berikutnya para jamaah Allah SWT, ini sebagai penguat hadis sebelumnya, hadis riwayat Imam Hakim dan beliau sahihkan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda, Abu Hurairah. Beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Yuqtadi mauti," akan didatangkan kematian, yaumul qiyamah pada hari kiamat, fi hayati kabshin amlah, dalam wujud sosok hewan kambing putih. Fayuqafu 'ala sirat, dan kambing yang besar ini diberdirikan di jembatan sirat. Jenengan masih punya bayangan kali ketika nanti seluruh manusia kan ada proses manusia itu nyeberangi sirat, ya kan? Nyeberangi jembatan yang bawahnya ini neraka jahanam. Sehingga bagaimana ketika kambing ini diletakkan di atas sirat jembatan, otomatis penduduk neraka akan tahu. Karena apa? Karena nyawanya di atas mereka ada kambing yang sangat besar, ya kan? Diletakkan di sirat. Fayuqalu, maka dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayuqalimun, maka penduduk surga mengintai dan melihat ada apa. Ternyata di sirat itu ada kambing yang sangat besar. Nah, ketika ada kambing yang sangat besar, itu mereka khawatir karena dulu mereka pernah melewati sirat tersebut. Sehingga bagaimana? Khaifina wajilin makhafatan ayyakhruju ma'ahum fi. Mereka khawatir, mereka takut kalau mereka mau dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di sirat tadi. Jadi penduduk surga ketika melihat sosok hewan itu yang dikeluarkan di sirat, penduduk surga itu akan aduh, masa mereka ditoktornya sudah bertemu bidadari dengan buah-buah yang luar biasa, kasur yang empuk-empuk, minumannya masya Allah gitu kan. Kelihatan seperti itu, mereka khawatir kalau mereka akan keluar. Fayuqalu, maka dikatakan, ata'rifuna hada, wahai penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, maka penduduk surga menjawab, na'am hadzal maut, ya Allah, ini adalah kematian. Fayuqalu, maka dikatakan, ya ahlan nar, fayatma'un yasmustabshirina farihin an yakhruju mimma hum fihi. Ketika penduduk neraka sudah dipanggil, penduduk neraka, tahukah kalian apa ini yang ada di atas jembatan sirat? Maka mereka penduduk neraka semuanya noleh dan melihat dengan keadaan senang. Masya Allah, mudah-mudahan ini sebagai pertanda baik. Moga-moga mari ini tentu dari neraka seperti itu. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka menjawab, ata'rifuna hada, kalian tahu apa ini? Fayaqulun, mereka menjawab, na'am hadzal maut, ya Allah, ini adalah kematian. Fayuqalu bihi fayab'u 'ala sirat fayuqalu li fariqaini khuludun fima tajiduna la mauta fihi abada. Maka setelah itu diperintahkan kematian disembelih, ya. Kemudian ada perkataan yang disampaikan kepada dua kelompok tadi, penduduk neraka dan penduduk surga. Kalian kekal sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dan tidak ada kematian selama-lamanya. Maka orang yang di surga tambah senang, alhamdulillah kasih betul. Nah, penduduk neraka juga
punya ilustrasi bagaimana gambaran orang-orang yang kekal dalam neraka ini. Ya, disebutkan dalam suatu ayat di surat An-Naba. Ini juga tentang bercerita tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Ini satu ayat. Mungkin kalau kita baca ayat yang sebelumnya, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Labithina, orang yang berada di dalam neraka jahanam itu labithin akan tetap di dalamnya. Fiha ahqaba, berabad-abad. Ahqaba itu berabad-abad. Nah, disebutkan menurut keterangan ulama, apa ahqaba ini? Ahqaba ini bentuk jamak, bentuk banyak. Bentuk satunya adalah hukbun. Nah, kata para ulama, al-hukbu thamanuna sana. Satu abad hukum tadi itu adalah 80 tahun. Dan 80 tahun. Wasaman thamanumiyah wasituna yauman. Sedangkan satu tahun itu adalah berapa? 360 hari. Ya kan? Kullu yawmin alfu sana. Dan setiap harinya 1000 tahun. Jadi saya akan hitung-hitung itu 300 widah, ya kan? Kali 80, ya kan? Kali 1000 tahun atau kali 1000 ketemu angka 28.800.000. Itu baru satu abad. Baru satu abad. Padahal dari ayat itu labithina fiha ahqaba. Orang-orang kafir nanti ketika masuk neraka itu berabad-abad. Nah, seabadnya saja 28.800 tahun menurut hitungan dunia. Makanya wis gak ada harapan. Oh, sing sudah ketika kemarin sudah disembelih, wis gak ada harapan lagi untuk keluar seperti ini. Makanya di sini ada penyesalan yang luar biasa yang dialami penduduk neraka. Ini disebutkan oleh Imam Tabrani, Abu Nu'aim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Laukila, sekiranya dikatakan di ahli neraka kepada penduduk neraka, innakum makithuna fin nari adada kulli hasatin fid dunya, la tarikum ya." Sekiranya penduduk neraka itu dikatakan, hei orang-orang kafir, sampeyan akan kekal di neraka sejumlah butiran pasir di dunia, itu pasti akan senang karena ada angka-angkanya. Bupiro pasti ngomong sampai seperti ini. Walau tidak di ahli jannah, sekiranya dikatakan kepada penduduk surga, innakum makithuna bi adadi kulli hasatin la hazanun walakin ja'ala lakum al-abad. Kebalikannya, seandainya di penduduk surga dikatakan sampai yang kekal di surga jumlah pasir di dunia, mereka akan sedih karena ada batasannya sih kan. Si orang-orang tapi dijadikan keduanya tadi abad dan selama-lamanya. Ya selama-lamanya tidak ada angka ini, tidak ada hitungan angka, wis selama-lamanya seperti ini. Ini menunjukkan bagaimana negeri akhirat itu gak ada batasnya. Sedangkan di dunia, ya, 10 tahun indah, 70 tahun indah, 80 tahun mentok, 80 tahun 90 tahun indah. Tapi 80 tahun 70 ini menentukan bagaimana nasibnya akhirat. Makanya ketika saya menjadikan kenal Gusti Allah, kenal agama Islam, kenal syariat Islam, kenal sunnah-sunnah kajian Nabi, bersyukur alhamdulillah saya dilahirkan dari orang tua yang Islam. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan saudara-saudara yang Islam. Alhamdulillah saya berada di lingkungan-lingkungan yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan sunnah-sunnah kajian Nabi. Disyukuri Pak. Karena tidak semua orang seperti kajian seperti ini. Oke, berikutnya ini juga bisa kita bayangkan ilustrasi bagaimana antara dunia akhirat. Ini hadis Imam Muslim. Ya. Dari sahabat Al-Mustawrid Ibn Shaddad, Allah berkata, Allah Rasulullah Muhammad bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yaj'al." Demi Allah, tidaklah dunia itu
Jika dibandingkan dengan negeri akhirat, ya, kayak seperti orang, kayak seperti saya panjenengan, nek mampir di lautan, di pasir, di tepi pantai, panjenengan celupkan tangan satu jari ke lautan. Ketika jenengan celup, kemudian jenengan angkat, berapa tetes yang tersisa? Nah, sak tetes, rong tetes ini dunia, lautan ini negeri yang tanpa batas, yang tanpa tepi, sehingga orang yang masuk surga selama-lamanya merasakan kenikmatan. Orang-orang kafir yang berada di neraka juga selama-lamanya menerima siksaan. Makanya kita terus memohon kepada Allah, ya, agar diteguhkan keimanan kita sampai akhir hayat. Ya, qalbul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Seperti ini. Dia para jamaah Allah SWT itu bab tentang penyembelihan kematian. Kita lanjut ke berikutnya, kita tambah 1-2 bab dan cukup. Bab la yakhlut fi dari man qala la ilaha illallah. Ini masyaallah sebagai kabar gembira kepada saya panjenengan semuanya. Bab tidak akan kekal orang, tidak akan kekal di dalam neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang hak yang benar disembah melainkan Gusti Allah. Nah, ini sangat penting. Mungkin kaya orang ini, tapi ini bobotnya, masya Allah. Bobot kalimat tauhid ini luar biasa. Makanya dulu mungkin sudah pernah kita bahas ini, ketika Nabi Musa minta, ya Allah, tolong saya diberi kata-kata atau kalimat-kalimat yang luar biasa yang bisa saya amalkan. Kekeh, ucapan la ilaha illallah. Ya Allah, gitu semua saya bisa mengucapkan. Kata Nabi Musa seperti itu. Kemudian beliau sampaikan, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditaruh di satu neraca timbangan, dan kalimat la ilaha illallah neraca timbangan yang lain, maka akan lebih berat kalimat tauhid. Seperti ini, bobotnya yang luar biasa. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibn bin Malik al-Ansari dan Tuhan bersabda, Inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabghi bidzalika wajh Allah. Sungguh Gusti Allah akan mengharamkan bagi neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah. Bukan karena Allah, juga Allah benar-benar meyakini Gusti Allah itu esa, Gusti Allah itu tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Di hadis yang lain, Bukhari Muslim juga dari Abu Dzar dan Muhammad bersabda, "Man 'abdin qala tidaklah ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. Tsumma mata, kemudian dia meninggal dunia, ala dzalika dengan atas kalimat tauhid tersebut, illa dakhala jannah, maka dia akan masuk surga." Qultu, sahabat ini sampai takut. Wa in zana wa isra, meskipun dia pernah melakukan perzinahan dan pernah mencuri. Qala, tadi Nabi menjawab, wa in zana wa isra, meskipun dia pernah melakukan perzinahan dan juga meskipun dia pernah melakukan pencurian. Diulangi sampai 3 kali. Sampai-sampai di akhir hadis ini disebutkan, wa in raghima anfa Abi Darda, meskipun sampai hidungnya Abu Darda ini disirat-sirati pasir gambarannya, ya. Nah, seperti ini. Atasipun kalau jangan kalimat tauhid ini, kalimat yang hak, meskipun nanti ada orang muslim yang melakukan dosa besar, contohnya tadi adalah perzinahan, pencurian, itu dosa besar. Zina itu tanggung hak di dunia, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, dihasilkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, ya, jadi rajam sampai meninggal dunia. Orang pencuri kalau sudah kena hisabnya dipotong tangannya, seperti itu. Nah, tapi ya tetap kalimat tauhid ini tidak berubah kemuliaannya. Dia akan masuk surga. Nah, tinggal di prosesnya, ya, prosesnya. Apakah dia dihajar dulu di neraka, ya, ketika dia tidak mendapatkan syafaat, ya, kan dosa besar, Pak, seperti ini. Atau ketika dia sudah pernah kemudian dia taubat masuk surga, nah, ya Allah, yang penting endingnya masuk surga.
dia pernah mencuri dan tidak pernah bersih. Kemudian di sini juga disebutkan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya kalimat ini, Pak. Tadi kan orang Asia yang sungguh-sungguh. Ini ada lagi, Pak. Imam Sini yang meriwayatkan hadis ini. Bahwa an Nabi Mu'adz, berarti Imam Muslim ya, dari Imam Muslim ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad pernah bersabda ya, kepadanya, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa haramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi dua kalimat syahadat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Gusti Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan dan hamba Allah, melainkan Gusti Allah akan mengharamkan orang tersebut masuk neraka. Nah, sahabat ini tanya, "Ya Rasulullah, akala ukhbir bin nas fa istabshiru?" Kata Nabi, apakah boleh saya kabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada manusia-manusia yang lain tentang berita bagus ini, ya kan, seperti ini. Kalau maka Nabi menjawab, "Idza tataqiu, nek sampeyan beritahu wahai Mu'adz, mereka akan pasrah bongkoan. Itikal itu adalah pasrah bongkoan, tanpa usaha. Cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, boleh sekarang apa? Manusia akan pasrah bongkoan ketika saya berita seperti itu. Fa akhbara biha Mu'adz inda mauti ta'attuman. Tapi Mu'adz bin Jabal memendam rahasia ini, rahasia hadis ini, Pak, sampai akhir hayatnya. Pas saat beliau sakratul maut, menjelang meninggal dunia, beliau sampaikan hadis ini. Takut dosa, takut menyembunyikan ilmu. Jadi bayang, Pak. Jadi Mu'adz bin Jabal merahasiakan hadis yang kita bacakan karena khawatir menungso wis pasrah bongkoan. Sing penting asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, gak apa-apa wis iki kudu. Seperti ini. Tapi memang janjinya kita bilang, sok sing mengucapkan kalimat ini ya, maka dia akan Gusti Allah akan mengharamkan jasanya dari neraka. Berhubung Mu'adz ini tahu kalau dia menyembunyikan ilmu itu dosa, menjelang belum wafat disampaikan hadis ini. Ini menunjukkan begitu besar fadilah kalimat tauhid, kalimat dua kalimat syahadat. Ini bagi orang yang mengucapkan saja akan dilindungi api neraka. Apalagi kalau saya panjenengan tiap hari juga mengajarkan rukun Islam, mengajarkan amal soleh, mengajarkan yang lainnya, insya Allah dengan api neraka ini insya Allah jauh seperti itu. Oke. Berikutnya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Muslim ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Umar bersabda, "La yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqali habatin khardalin min iman." Tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya ini ada satu biji sawi berupa keimanan. Dan sebaliknya, wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqali habatin khardalin min kibrin. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang berada di dalam hatinya ini ada sebiji sawi berupa kesombongan. Nek wonten imannya di dalam hati ini pasti suatu saat akan masuk surga. Tapi kalau ada sedikit kesombongan, harus dibakar dulu di neraka sampai entek sombongannya. Makanya, napa setan dan yang lainnya gak mau sujud kan sombong. Dikayaknya Gusti Allah betul-betul. Alasannya paling mulia. Ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, panjenengan ciptakan Adam dari tanah, sedangkan saya kata iblis dari api. Sok enggak gelem dikayaknya Gusti Allah sujud gak gelem. Nah, itu berarti membangkang seperti ini. Oke, berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang sahabat ya, Jabir, beliau datang ke kanjeng Nabi. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man mujibadan?" Wahai kanjeng Nabi, apa itu yang bisa mewajib? Dua hal yang mewajibkan. Ya Rasulullah, apa dua hal yang bisa mewajibkan? Nah, mujibadan dari kata wajib.
Faqala, maka kanjeng Nabi bersabda, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala. Dua yang wajib. Satu, siapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Gusti Allah dengan sesuatu, wajib masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia dia melakukan syirik kepada Allah, wajib masuk neraka. Makanya takdir ini penting banget. Makanya ketika ada orang ngomong tentang mengikrarkan kalimat tauhid itu benar-benar akan menjauhi kesyirikan. Gak mungkin Gusti Allah itu punya tandingan. Gusti Allah saja yang harus kita sembah seperti ini. Oke, berikutnya para jemaah. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada beberapa poin mungkin bapak-bapak yang mau menambahkan, mohon persilakan. Kami beri waktu untuk tanya jawab atau menambahkan, kami persilakan. Dari mana? Saya akan lanjutkan hadis. Oke, hadis Tirmidzi beliau hasankan, Imam Hakim beliau sahihkan dari sahabat Anas, dari Muhammad beliau bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Gusti Allah berfirman, ini hadis qudsi, akhriju minan nar man dzakara al-yaman aw khafani fi maqami. Wahai para malaikat, ini firman Gusti Allah, wahai para malaikat, keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang yang pernah mengingatku sehari saja. Jangan bayang loh, saya panjangkan berdiri ini Gusti Allah, ya kan? Bahkan jangan setiap sholat kita ingat Gusti Allah. Ini kata Gusti Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengingatku sehari saja. Ini bentuk pelas aslinya Gusti Allah. Saat kejadian yang saya pernah ingat Gusti Allah sehari saja, akan dikeluarkan dari neraka. Au khafani fi maqam, atau pernah merasa takut kepada di suatu tempat. Mungkin saya panjenengan ketika tahajud, ya, sampai mereka sedang air mata, ingat dosa-dosa yang niku akan sebagai bentuk hal yang bisa mengeluarkan kita dari Gusti Allah sehari bisa ditolong dari neraka. Pernah merasa takut kepada Gusti Allah, ya, di suatu tempat kita juga akan bisa dikeluarkan dari api neraka seperti ini. Ini ada hadis yang lain, ini juga mungkin saya juga baca-baca ini baru tahu. Hadis dari Hanan An-Tariqi Juwaibir, dari Dhahhak, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad bersabda, inna li jahannam babaini. Neraka jahanam itu punya dua pintu. Ya. Ini selain pintu masuk tadi, kemarin sudah kita bahas pintu neraka jahanam itu 7. Pintu surga adalah 8. Selain 7 pintu ini ada dua pintu yang lain. Ya. Ahaduhuma yusamma al-Jawwaniyah. Yang pertama namanya al-Jawwaniyah. Wal akhar yusamma al-Barraniyah. Yang kedua namanya al-Barraniyah. Fa'amal Jawwaniyah, adapun pintu pertama yang Jawwaniyah itu, falladzi la yakhruj minha ahadun. Kalau orang sudah masuk pintu-pintu tadi yang pertama, tidak akan bisa keluar. Khalidina fiha. Berarti itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya seperti ini. Yang kedua, wa amal Barraniyah, adapun pintu yang kedua Barraniyah tadi, falladzi yu'adzibu Allah fiha ahlul dzunub wal munsibat min ahli iman, masya Allah ayyuhadzibah. Ada pintu kedua, yang Barraniyah itu adalah akan dimasuki orang-orang yang pernah melakukan dosa, mujibat dan dosa-dosanya mewajibkan masuk neraka, dosa-dosa besar dari golongan orang-orang beriman. Orang Islam, kalau pernah melakukan dosa-dosa, dibekuk di situ, disiksa di situ, seperti ini. Ya. Sampai wallahu berapa waktunya? Summa ya'dallahu lil malaikah wa rusulul anbiya wa liman syahida min bani Israil. Kemudian Gusti Allah berikan izin kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, ya kan, untuk memberikan syafaat. Ya. Fayashfa'un, maka mereka bisa memberikan syafaat. Fayakhrujuna minha
habis disiksa. Fayulqawna 'ala syati nahrin fil jannah yusamma nahrul hayawan. Kemudian mereka dibawa, dilemparkan di pinggiran sungai, di pinggiran surga yang bernama Sungai Hayawan, sungai kehidupan. Kalau di redaksi hadis yang lain, nahrul hayat, ya, sungai kehidupan. Fayulqah 'alaihim fayambituna kama yanbitul habbah minal fil hamim. Kemudian dari ketika mereka dilemparkan ke sungai tadi, maka tubuh yang gosong, yang hancur itu berubah menjadi baik, Pak. Kayak cukuran, kering. Jadi kalau punya jagung atau punya kacang hijau, ya kan, diamkan beberapa terik cukuran, kayak gitu. Jadi sebelumnya gosong, kemudian jadi tumbuhan kecil-kecil seperti ini. Fa'idha istawat ajsaduhum, ketika tubuh mereka sudah sempurna, sudah gawang lagi, sudah cantik kembali seperti ini. Qila dikatakan, udkhulun nar, masuklah kalian ke sungai. Dikatakan masuk lagi. Fayadkhuluna fayashrabuna minhu. Kemudian mereka masuk ke sungai, mereka minum dari air sungai, wa yatasilun, dan mereka mandi di sana. Fayakhrujuna wa yuqalu lahum udkhulul jannah. Maka setelah keluar dari sungai kedua, dikatakan menuju swarga. Ini proses bagaimana orang-orang yang ahli tauhid, yang punya tauhid, yang punya iman, itu tetap berbusuhan ini, meskipun tadi dibukti sih, karena mereka masuk di pintu kedua tadi yang bisa keluar, tapi pintu pertama nggak bisa, di sini digembok nggak bisa nutup. Tapi ketika pintu kedua tadi masih ada jalan untuk keluar seperti ini. Oke, insyaallah para jamaah yang mungkin bisa kita sampaikan, ini ada satu lagi coba saya bacakan. Imam Bazzar dari Ibnu Amr, ya. Ya'ti 'ala nas zamanun yakhfaqu riyah abwaba falaysa fi ahad minal muwahhidin. Akan datang suatu masa yang mana neraka jahanam itu akan ditiup oleh angin, dan di dalamnya tidak ada orang dari ahli tauhid. Wis entek. Jadi ini para jamaah, maka kita bahas dulu bahwa neraka jahanam itu 7 pintu. Pintu yang paling atas ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid tapi punya dosa-dosa besar. Nah, dari pintu ini suatu saat akan berhembus angin buahnya, sedangkan neraka kosong, ngobrol-ngobrol tidak ada penduduknya karena sudah dikeluarkan semuanya dari dalam neraka. Seperti itu keterangan yang dari Imam Qurtubi. Kata beliau, al-muradu bin-nar, ya, at-tabaqah al-ulya allati hiya bil usati min ahli tauhid. Maksud dari neraka di atas adalah tabaqah atau tingkatan paling atas yang itu ditempati oleh orang-orang maksiat dari ahli-ahli tauhid atau orang-orang Islam. Ini seperti itu. Ya, para sahabat Allah, mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan, nanti monggo. Ya, orang-orang muslim yang mendapatkan siksa neraka dulu, baru kemudian dimasukkan ke surga. Apakah orang ini ada bekas-bekasnya? Orang ini pernah masuk ke neraka, kemudian masuk ke surga, kemudian apa responnya penduduk surga terhadap orang ini? Ada nggak penjelasan hadis saja? Oke, itu nanti insya Allah dibahas selanjutnya, insya Allah. Tapi akan kita spillkan sedikit. Jadi ketika penduduk neraka tadi akhirnya masuk surganya itu mampir di sini di neraka, ya kan? Itu ada di antara kening mereka. Itu ada tulisan al-jahannamiyun, ya kan? Al-jahannamiyun. Jahannamiyun itu gampangannya mantan penduduk neraka jahanam, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi insyaallah setelah mereka menikmati di surga, beberapa lama mereka juga kepada akan sedikit di neraka. Seperti ini. Insyaallah akan kita ketemu di hadis ini di pertemuan berikutnya, di babak berikutnya insyaallah, karena mungkin 1-2 bulan sudah masuk surga insyaallah. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berbeda. Kita akan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.